Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pagi ngapain aja? Aku Bu. Habis itu ngerjain pabrik, terus baca buku, terus habis itu main HP, habis itu sholat sama makan, habis itu belajar lagi. Terus nanti mau ada UTS. Kalau Bu Erma tadi ke MP nulisin nama-nama di foto-foto pas foto, terus pindahin fotonya ke ijazah. Terus Pak Wahyudi tanda tangan ijazah. Terus ijazahnya dibawa ke kelas. Bu guru dapat map item buat rapot, tapi rapotnya belum ada. Ada buku BTS. Udah kumpulin di kelas. Gitu. Lih, di 007 serem banget ya, Lih. Ada apa sih namanya? Kerang darah. Udah lihat belum? Halaman Beda. 10. Orang Iya. darah itu kan darahnya mengandung hemoglobin. Jadinya itu warnanya warna merah, yang karena darah terbuka jadinya itu apa namanya jadi darahnya bisa kelihatan dari kulitnya. Kenapa kalau serangga warnanya nggak merah? Kan sama hemolimpe juga ya. Ya cuma kan bening gitu warna darahnya. Serangga nggak punya HB ya, HB hemoglobin ya. Oke. Ini Ibu lihat di kerang darah itu keren juga nih, ada rongga hemolimpa. Dari rongga hemolimpa dia menuju ke jantung. Di jantungnya ada bilik jantung, ada serambi jantung. Terus ada pleuranya juga, selaput jantung. Tapi ada yang baru nih, ada arteri, ada vena. Ada rongga hemolimpa. Terus ada yang baru namanya ctenidium. Apaan sih itu? Oh, kerang darah itu moluska. Insang pada moluska namanya ctenidium. Moluska itu adalah hewan tingkat rendah yang tidak bertulang belakang. Darah pada kelompok hewan berbuku-buku dan hewan bertubuh lunak disebut hemolimpa. Hanya pada kerang darah hemolimpanya banyak sel B-nya. Sekarang gini katanya, kalau kita mau makan kerang darah itu berbahaya karena kemungkinan katanya itu dia sering mengandung mikroorganisme pembawa penyakit bagi manusia. Terus kalau pengen makan kerang darah bagaimana? Kita belinya di mana, Ali? Nggak kedengaran suaranya. Masih dimatiin. Di mana katanya? Dari dibudidayakan di tempat yang bersih, jadi nggak banyak, jadi nggak ada banyak itunya kuman. Iya, berarti kemungkinan juga dia dikasih obat ya. Saya nggak ada mikroorganismenya. Obatnya organik. Oke, sekarang tentang petani yang sangat arif bijaksana. Sehingga bertahun-tahun dia selalu memenangkan kontes membuat apa? Kontes tanaman terbaik gitu ya. Jagung. Kontes bibit jagung terbaik. Tapi ini judulnya menjelaskan jenis-jenis penyerbukan dan perantaranya pada tumbuhan berbunga. Tapi pengantarnya tentang petani yang arif. Apa yang dilakukan petani yang arif agar tiap tahun dia bisa memenangkan kontes bibit jagung terbaik? Ya, itu kasih bibitnya ke petani sekitar situ yang bagus bibitnya. Jadi biar nanti kalau penyerbukan itu serbuk sarinya juga kualitasnya bagus. Oh gitu. Jadi kemungkinan jagung itu ada penyerbukan tetangga ya. Tetangganya itu berarti di sawah tetangga yang lain. Jadi dia Bukannya silangnya. kalau silang di mana? Silang. Oh iya, saling menyerbukan. Kalau tetangga berarti tetangga yang ada di
badannya sendiri di cabang yang lain. Tumbuhan, tapi beda bunga. Kalau silang itu beda Coba tumbuhan. kita lihat di sini di halaman 19. Bagan alir penggolongan penyerbukan. Tumbuhan penerima serbuk sari. Dari tumbuhan mana serbuk sari didapat? Kalau dari tumbuhan yang sama berarti dibagi dua. Dari bunga mana serbuk sari didapat? Gitu. Ayo, dari bunga mana aja tuh? Penyerbukan sendiri dari mana berarti? Jika udah lihat belum halaman 19? Jadi tumbuhan penerima serbuk sari dari tumbuhan mana serbuk sari didapat? Oh, dari tumbuhan yang sama. Berarti ada dua macam penyerbukan kalau tumbuhannya sama, ya kan? Penyerbukan sendiri atau penyerbukan tetangga. Penyerbukan sendiri itu gimana? Jika dari penyerbukannya dari satu bunga. iya, benang sari dan kepala putiknya ada di satu bunga. Oh, kalau penyerbukan tetangga? Tangga itu berarti beda bunga, tapi pohonnya masih satu. Oke. Dari satu pohon tapi lain bunga di cabang yang lain. Jadi kan Terus? ada batang nih, ada dua cabang. Ini tadi sudah ada bunga satu, bunga dua. Bunga satu itu nyerbukin bunga dua, itu dari tetangga. Terus kalau silang itu sudah beda tumbuhannya, cuman mesin sejenis. Oke, kalau dari tumbuhan mana serbuk sari didapat? Oh, dari tumbuhan yang lain. Dari tumbuhan lain, dari tumbuhan jenis apa serbuk sari yang didapat? Ada dua macam tuh, penyerbukan bastar sama penyerbukan silang. Apa sih penyerbukan bastar? Penyerbukan bastar itu berarti serbuk sarinya beda jenis. Berbeda jenis, pemilik benang sari berbeda jenis dengan pemilik beda putik. Tapi kalau penyerbukan silang, masih satu jenis, tapi pohonnya berbeda. Terus apa yang menjadi perantara penyerbukan? Ada tiga nih, ada hidrogami, anemogami, zoidiogami. Hidrogami apa sih? Hidrogami itu berarti penyerbukannya dibantu oleh air seperti hydra dan tumbuh-tumbuhan lain yang itu tumbuh memang di air. Misalnya kelapa ya? Ya. Apa hidrilla? Kelapa itu mah penyebaran biji. Penyerbangan bijinya dibantu oleh air. Kalau penyerbukan dibantu air, contohnya hidrilla ya, melati air, ganggang, dan lain-lain. Anemogami, ganggang. Anemo apa sih angin ya? Anemogami berarti dia penyerbukannya dibantu oleh udara, ya kan? Kalau zoidiogami Oleh lebah. oleh lebah, kupu-kupu. Oke. Sekarang contoh penyerbukan alamiah dengan berbagai perantara. Contoh hidrogami, contoh anemogami, contoh zoidiogami. Banyak orang tahu bahwa biji tumbuhan bisa memiliki ciri yang berbeda-beda sesuai dengan perantara penyebarannya loh. Misalnya, biji di buah kelapa yang berongga agar bisa tersebar melalui air. Biji mahoni yang bersayap, wah biji ada sayapnya, agar mudah terbawa angin, atau biji jambu yang diselimuti daging buah makanan hewan. Itu dari ketiganya apa yang beda penyebaran bijinya? Kelapa penyebaran biji oleh Air. mahoni. Jadi makanya cangkangnya itu yang kulit luar buahnya itu keras, jadi biar nanti dalamnya nggak busuk. Tapi dalamnya ada kayak busanya yang buat nyuci piring tuh. Supaya dia ringan bisa mengambang di air ya kan, berongga-rongga. Oke, ciri yang berhubungan dengan perantara penyebaran ternyata juga ditemukan pada serbuk sari loh. Jadi serbuk sari yang disebarkan melalui air, angin, atau hewan ternyata juga memiliki ciri yang sesuai dengan perantaranya.
Serbuk sari yang disebarkan melalui udara biasanya dihasilkan dalam jumlah banyak, ringan, dan tidak lengket. Ini ada di halaman 21. Serbuk sari yang disebarkan melalui air memiliki apa? Lapisan pelindung anti rembat. Kalau yang melalui hewan, mudah melekat atau mudah tersangkut di tubuh hewan. Kalau yang angin itu dihasilkan dalam jumlah banyak, ringan, dan tidak lengket. Karena kalau lengket nanti nempel di mana-mana. Oke, ilmu mempelajari serbuk sari disebut apa? Palinologi. Arus jarak dekat dan arus jarak jauh mengelompokkan macam-macam rangka berdasarkan fungsinya. Aduh, dianggap kita ceritanya jalanan. Ternyata rangkanya adalah rangka ikan. Oh iya, ada peredaran darah ganda, ada peredaran darah tunggal. Manusia peredaran darahnya ganda, tapi ikan peredaran darahnya tunggal. Kenapa kalau manusia peredaran darah tunggal, kalau di manusia kan ada peredaran darah pendek sama yang panjang. Yang pendek itu yang ke paru-paru, yang panjang ke seluruh tubuh. Itu terjadi secara berbarengan dan bersamaan, dipisah. Tapi pada ikan enggak. Dia masuk dulu ke insang, baru masuk ke jantung, ya kan? Lihat peredaran, baca halaman 24 ya, di bawah ikan. Peredaran darah pada ikan alirannya hanya satu putaran, dari jantung ke insang, lalu ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung. Nah, andai peredaran darah kita itu isinya cuman karbon dioksida saja. Iya, terus kalau di ikan itu kan di dalam air aktivitasnya, di dalam air itu tubuh itu dibantu oleh gaya tekan ke atas oleh air, jadi dia ringan. Tapi kalau manusia peredaran darahnya tunggal kayak gitu, enggak ganda, apa yang terjadi? Manusia akan merasa lemas, ya kan? Ada jawabannya di halaman 26, coba lihat. Oksigen dan sari makanan yang dibawa darahnya tidak bisa beredar dengan cepat dong. Akhirnya zat gizi yang diperlukan tubuh kita untuk menghasilkan energi sedikit, namun tidak masalah bagi ikan karena diringankan oleh gaya apung dari air. Nah, kalau manusia di udara kan lebih berat, maka kalau kita melakukan banyak kegiatan, kalau peredaran darahnya tunggal, itu kita akan cepat lemas. Sekarang kebagiannya Ali ada yang menceritakan peredaran darah ganda pada manusia itu bagaimana sih? Lihat halaman 27, boleh dibaca, boleh diceritain gambarnya, terserah Ali. Dari bilik kiri dipompa darah kayak oksigen melalui aorta, terus habis itu arteri, terus seluruh tubuh. Terus habis itu lewat vena, terus habis itu masuk ke vena cava, ke serambi kanan, masuk ke bilik kanan, terus dipompa deh ke paru-paru. Di paru-paru itu tukar oksigen, tukar karbon dioksida dengan oksigen di arteri. Bukan di arteri, di alveoli. Salah. Nah, habis itu balik lagi deh bawa darahnya yang banyak oksigen lewat arteri, terus ke serambi kiri, habis itu ke bilik kiri lagi. Oke, dan sekali pompa jantung itu berbarengan antara darah dari bilik kiri ke seluruh tubuh dengan darah dari bilik kanan ke paru-paru itu bareng, sekali nyemprot, sekali pompa cep gitu, termasuk lagi cep gitu, berbarengan, makanya manusia tidak akan kelelahan.
Oke, sekarang perhatikan bahwa otot pembentuk dinding jantung di bilik kiri lebih tebal daripada di bilik kanan. Kenapa? Kamu udah cerita sih kemarin. Jika dinding bilik kiri tidak cukup tebal, ayo baca dulu yang di kotak biru. Ini yang Nona cantik dan cerdas. Otot pembentuk dinding jantung di bilik kiri lebih tebal daripada yang di bilik kanan. Karena kalau di bilik kiri itu kan pompanya harus kuat biar bisa sampai ke ujung-ujung bagian tubuh. Nah, kalau itu pompanya kuat-kuat, tapi apanya itu tidak tebal, nanti apanya bisa pecah. Jadi harusnya tebal. Sedangkan jika dinding bilik kanan terlalu tebal, itu nanti darah yang dipompa ke paru-parunya sangat kuat-kuat bisa menjebol kapiler paru-paru. Iya. Itu. Oke. Lah, ini apa hubungannya dengan kemacetan lalu lintas? Ada penyakit namanya aterosklerosis. Hubungkan dengan jalanan yang mobil-mobilnya berhenti sembarangan di pinggir jalan. Ada di halaman 28. Aterosklerosis adalah penyumbatan di pembuluh darah, ya kan? Kalau pembuluh darah ada sumbatan, maka jalanannya tidak lancar sehingga bisa menyebabkan darah tinggi. Tetapi kalau sudah aus, bukan darah tinggi lagi, tetapi jebol. Kalau udah jebol, terjadi yang namanya stroke. Kalau jebolnya di otak, kalau jebolnya di jantung, darah yang menuju jantung, jantung koroner, maka terjadi mati mendadak, penjatuh jantung. Masa iya? Enggak, kata dia aku udah capek-capek nyapu, aku kumpulin, tahu-tahu nggak boleh dibakar. Kenapa ini? Frost. Oh, pesawat nirawak itu mendeteksi api di daerah jangkauan sensornya. Jadi tanaman orang tiba-tiba disiram. Gitu. Mengapa tidak dipendam saja di dalam tanah? Habis udah biasa sih kebiasaan. Kalau dibakar nanti itu sama banyak karbon dioksigennya. Nanti itu semakin ngumpul di atmosfer. Nanti bumi semakin panas. Kalau dibuat jadi pupuk kompos, nanti bisa jadi pupuk buat tanaman dan itu yang mesti ngeluarin tanah ya. Jadi karbon itu nggak boleh keluar ya? Ya. Sebaiknya dijadiin celengan gitu. Celengan terbaik karbon itu ada di dalam tanah dan di mana dihisap oleh apa yang dirubah menjadi oksigen? Pohon menjadi paru-paru dunia. Ya. Ini daur karbon. Bisa nggak nyeritain gambarnya ini daur karbon? Pusing juga deh. Coba Ibu baca aja, kamu nyeritain gambar ya. Nanti kita bedakan. Biasanya Ali lebih keren. Selain memiliki daur air, bumi juga memiliki daur karbon. Karbon dilambangkan dengan C, merupakan salah satu zat terbanyak di bumi. Tetapi keadaannya berbeda-beda. Kalian pasti sudah mengenal karbon dioksida kan, yang ada di udara dan diambil tumbuhan untuk berfotosintesis. Lalu coba lihat lambang karbohidrat hasil fotosintesis tumbuhan. C6, H12O6 juga mengandung karbon, bukan? Dah, ceritain gambarnya. Kenapa ada pul letusan gunung, ada ikan makan hidrilla. Oke, aku mendengarkan dengan baik. Pembakaran mulai dari mana? Ali. Jadi fotosintesis menghasilkan oksigen. Lalu lalu tumbuhan-tumbuhan mengambil karbon, bukan karbon. Habis itu tumbuhan-tumbuhan dimakan oleh ikan. Ikan itu jasadnya mati. Itu habis itu jadi mengendap menyimpan karbon di tanah.
Terus tumbuhan darat dimakan oleh hewan darat. Pernapasan melepaskan karbon. Nah, habis itu tapi pas itu tumbuhan pas hewannya mati, itu mengurai menjadi itu panas lagi di sana menghisap karbon. Terus itu batu bara, minyak dan gas ini diambil dari tanah untuk jadi bahan bakar, melepas karbon. Ini juga sisa penguraiannya juga jadi karbon. Pembakaran sampah dan lain-lain juga jadi karbon. Letusan gunung berapi juga jadi karbon. Ada pelepasan karbon, ada penyimpanan karbon. Kalau yang biru itu penyimpanan karbon. Kalau yang Iya. merah itu melepas karbon. Katanya Jadi setiap melepas karbonnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang nyimpannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, seimbang. Selama masih seimbang, masa masih bagus, ya kan? Karena tumbuhan dimakan oleh hewan dan manusia, karbon di dalam tumbuhan akan berpindah-pindah di sepanjang rantai makanan. Jika suatu makhluk hidup mati dan terkubur, karbon di dalamnya akan tersimpan sebagai bagian dari tanah. Dan setelah jutaan tahun, ternyata dapat berubah menjadi bahan bakar fosil, batu bara itu ya, sama tadi minyak bumi. Bagaimana jika dibakar? Bagian karbon di dalam benda yang terbakar akan berubah menjadi gas seperti CO2 dan terlepas lagi ke udara. Sedangkan sebagian lainnya tertinggal sebagai karbon padat di dalam jelaga atau abu. Berbahaya ya. Jadi 1% aja kadar karbon itu naik, tapi yang di udara itu dapat meningkatkan suhu global warming. Suhu dunia menjadi lebih panas. Cuaca yang menyimpang dari kelaziman pada masa lalu, misalnya hujan lebat berkepanjangan. Zaman dulu pernah ada di mana minyak dan gas bumi dan batu bara itu digunakan terus-menerus sehingga akhirnya terjadilah pergiliran musim dan semakin seringnya terjadi cuaca ekstrim. Tetapi gunung Krakatau meletus atau gunung Tambora di Nusa Tenggara meletus itu justru menyebabkan penurunan derajat 1 derajat karena karbon dioksida yang dilontarkan oleh gunung berapi itu sangat banyak. Jadi matahari nggak ada yang masuk sama sekali. Kalau ini kan mataharinya masuk terus nggak bisa keluar. Kalau yang gunung berapi itu matahari nggak bisa masuk sama sekali. Jadi musim dingin, musim panas, orang Amerikanya bingung, gitu deh. Jadi jangan takut, di alam udah ada sistemnya ya kan. Kalau naik pasti ada turunnya. Tapi kalau turunnya itu harus melalui musibah gempa bumi atau gunung meletus, wow, banyak manusia jadi korban ya kan. Oke. Sekarang masih banyak manfaat lain dari penanaman pohon seperti mencegah erosi dan mempertahankan air tanah. Ini apa sih? Dunia menggalakkan penanaman pohon supaya gas oksigen, karbon dioksida berlebih bisa mengurangi kerusakan sampah juga disimpan. Celengan, apa sih celengan itu sebenarnya Ali kalau dalam arti yang sebenarnya? Tabung dari tanah liat yang dibentuk seperti ayam, babi, dan sebagainya untuk menyimpan uang sebagai tabung. Oke. Tapi kalau Pak Brabat lagi dinasehatin, dia suruh bikin celengan apaan? Celengan karbon dioksida. Kira-kiranya nih si Pak Brabat nurut nggak? Dia sering banget melakukan hal-hal ekstrim ya, kayak cuaca. Teknologi pendeteksi serbuk sari otomatis. Wah, di mana sering terjadi limbah serbuk sari di udara? Di Indonesia tidak ada musim semi, tetapi di tempat yang pada saat musim semi banyak bunga-bunga baru tumbuh, itu terjadi sampah serbuk sari menyebabkan orang-orang terkena penyakit high fever.
Penyakit mirip flu yang disebabkan alergi serbuk sari. Di mana kira-kira ya? Ah, Negeri yang ada musim seminya. di Eropa dan di Amerika. Australia juga. Eropa, Amerika banyak Selatan, musim, Amerika kan Utara, Australia. Australia itu banyak buruannya. Hmm? Australia kan banyak buruannya. Jadi itu mereka banyak serupanya. Keren loh. Ini di halaman 39 ada detektor serbuk sari pakai HP. Nah, itu jadi detektor deh. Detektor virus. Oke, Dek. Kamu udah mencoba menggambar elips? Elips itu biasanya orbit apaan? Orbit komet. Orbit para planet biasanya elips. Kalau orbit bintang berekor, elips. Oke, pada elips jumlah panjang dua garis lurus dari kedua titik fokus elips ke satu titik manapun di garis lengkung elips akan selalu sama. Oke, kamu baca halaman 44 aja deh. Ternyata orbit komet itu tidak berbentuk elips semuanya, tetapi ada bentuk apa aja? Ada bentuk parabola dan hiperbola. Hiperbola dan parabola. Oke, konveksi musiman. Masih ingat radiasi konveksi konduksi itu adalah perpindahan panas, bukan? Ya. Nih, kan sebutkan ya. Kalau ibu bilang aliran, kamu bilang apa? Radiasi konveksi apa konduksi? Aliran. Konveksi, karena yang bisa mengalir cuma air dan udara. Merambat. Konduksi. Konduksi. Aduh, radiasi itu apa sih? Memancar. Udah dikasih kuncinya, memancar. Radiasi. Oke, sekarang lihat apa sih yang menyebabkan perbedaan. Itu kan tadi yang itu kan yang mengalami musim semi kan cuma di mana tuh? Di daerah 4 musim doang ya, lihat musim dingin, musim semi. Nah, tapi di negeri tropis seperti Indonesia kan kemiringan 23,5 derajat tidak terlalu kelihatan. Ya kan, Ali? Li, coba ceritain gambaran situasi yang dimaksud Bonjo tentang belahan khatulistiwa, kotak merah halaman 47. Jadi kan itu bumi berevolusi. Revolusinya miring. Miringnya berapa derajat? 23,5 derajat. Jadi kan miring gini. Itu habis itu. Jadi kalau misalkan miringnya begini, yang ada musim panas. Kadang-kadang matahari seolah-olah ada di utara gitu kan? Karena miring. Kadang-kadang ada di selatan. Tapi pengaruh enggak kalau kita di negeri tropis ngelihatnya? Enggak sih, sama aja. Sama aja, oleh karena itu musim di negeri tropis tergantung pada angin muson. Sekarang kita mau cerita angin muson. Lihat di halaman 48. Udara itu kan mengalir dari tempat yang lebih panas ke tempat yang lebih dingin. Berarti udaranya mengalir dari itu yang lagi musim panas ke yang lagi musim dingin. Ngelewatin negeri Indonesia yang negara tropis, ya itu angin namanya angin muson timur, ada angin muson. Kalau angin muson timur itu bertiap pada bulan apa? April hingga Oktober. Kalau nggak salah itu bawa musim kemarau. Pada waktu itu matahari berada di sebelah utara bumi lagi musim panas. Sedangkan jadi angin mengalir dari utara ke selatan, namanya angin muson timur. Akibatnya udara kering di atas benua Australia
bertiup ke utara, melewati Indonesia. Ini dia angin kering itu mendatangkan musim kemarau di Indonesia. Namun arah angin itu tidak lurus dari selatan ke utara, tapi serong dari tenggara, barat laut, timur. Inilah yang membuatnya disebut sebagai angin musim timur, karena dia nggak langsung dari selatan ke utara, tapi serong-serong seolah-olah dari timur. Sekarang ceritain angin musim barat. Ada di halaman 50. Dari Di November Indonesia. ke Maret. Musim hujan. Terus angin ngalirnya bagaimana? Itu Yang panas? yang Eropa lagi Panas. musim dingin. Belahan utara cenderung lebih sejuk, akibatnya udara dari Asia bertiup menuju ke Samudra Hindia, kan? Mengambil banyak uap air di Samudra Indonesia, belok ke Indonesia, diturunin di Indonesia, airnya cuar. Hujan hampir tiap hari. Oke. Anakku sayang, usah naik panis. Ilmu tentang musim kok melibatkan fisika ya? Ada lagi nih El Nino dan La Nina. Ini adalah perubahan cuaca ekstrim, disebut El Nino dan La Nina. Sekarang tentang bintang berekor. Itu adalah komet. Sekarang kita ngomongin wahana Rosetta yang kerjaannya ngikutin komet 67 PI. Churyumon Gerasimenko. Mengamati selama 2 tahun, Rosetta menjalankan misinya dari tanggal 6 Agustus 2014, halaman 54, sampai 30 September 2016 dengan mengorbit komet Curie dan meluncurkan wahana pendarat bernama Philae ke permukaan komet untuk mempelajari komposisi komet. Lalu apa yang didapat? Diduga komposisinya sama dengan bahan pembentuk planet bumi. Bahkan bisa saja bahan organik yang mungkin berlangsung kehidupan di bumi, katanya. Bumi purba sering dihantam komet. Jadi banyak yang dari komet katanya pindah ke bumi kita. Apa iya? Salah satu teori tersebut berpendapat bahwa pada masa itu terjadi tumbukan komet atau meteor raksasa yang mengakibatkan perubahan ekosistem secara luas dan dahsyat. Ali, kamu baca STEM. Lintasan komet, halaman 35. 35. Iya, halaman 55. Komet adalah kotak merah. Adalah Kiri langit. kanan. Itu adalah bongkahan yang terbuat dari es dan batu. Esnya itu esnya itu terbuat dari gas. Tapi karena sangat dingin, gasnya membeku seperti es kering. Nah, habis itu kalau komet itu punya orbit mengelilingi itu surya. Kalau meteor itu ya melintas aja, nanti kalau ketarik sama itu gravitasi nanti dia jatuh deh ke Ini ada kata bulan, ke betul. bumi, sama Betul. planet lain. Betul. Nah, Lintasan komet. Kalau komet itu dekat sama matahari, nanti komet itu esnya mulai menyublim, jadi bentuknya seperti Ketika ada menyublim ekornya. maka ada ekor. Ada nih di halaman 57 nih bentuk ekornya. Ekornya itu selalu menjauhi cahaya matahari, karena ketika dia menyublim uapnya itu yang jadi ekor, ya kan? Ekor gas sama ekor debu. Oh, ada 2. Oke deh, makin dekat komet dengan matahari, makin banyak inti yang menyublim, sehingga ekornya pun semakin panjang. Keren nih. Komet periode pendek tipe Halley. Oh, ternyata komet Halley itu nggak benar-benar 74 tahun sekali, ya kan? Ada yang lebih singkat, ada yang sampai 79 tahun, gitu kan.
Oke, sekarang cerita dulu tentang darah tinggi deh. Darah tinggi sama nggak sama naik darah? Soalnya biasanya orang yang tekanan darahnya tinggi itu suka marah-marah, Ali. Apa benar darah tinggi itu naik darah, Ali? Ceritain dong. Darah Apa nama alat tinggi naik darah. pengukurnya? Ada di halaman 63. Kan kalau tadi aterosklerosis kan pembuluh darahnya itu banyak plaknya. Banyak timbunan-timbunan lemak, timbunan kolesterol gitu, sehingga darah bisa lewat kan. Akhirnya supaya darah bisa lewat, maka tekanan itu ditambah. Akhirnya jadilah tekanan darah tinggi. Bagaimana cara ngukurnya? Menggunakan alat yang bernama sphygmomanometer. Itu ada di halaman 63, Li. Kenapa lokasi pengukurannya di situ? Di tangan, di lengan, di kaki, di paha. Gitu. Tapi kalau orang sakit jantung, kamu tahu kan kamu kakak kelas ada Rania, orangnya kan gendut. Itu ngukur tekanan darahnya bukan di paha tapi di dada, langsung dekat ke jantung. Jadi dia kan mula-mula kan dia ngikut ayahnya berobat ke rumah sakit. Tahu-tahu di rumah sakit dia ketularan COVID. Sampai-sampai di rumah sakit Persahabatan itu peralatan untuk memperbaiki jantung yang baru dibeli dari luar negeri itu pertama kali dipakai untuk mengobati si Rania itu anak umur 12 tahun tapi kena penyakit jantung gara-gara dipicu oleh COVID. Itu dia sphygmomanometernya itu bukan di sini lagi, bukan di paha, tetapi langsung di dada. Gitu untuk mengukur. Udah sembuh pun di rumah tiap hari harus diukur tekanan darah tingginya tidak boleh sampai naik. Gitu. Untuk apa diukur? Untuk mengetahui sudah sejauh mana sehingga kita langsung tahu penanganannya, langsung dikasih obat penurun tekanan darah. Yang normal tekanan darah itu seberapa sih? Berapa per berapa sistolik? Sistolik 120 sampai 20. Katanya kalau bawahnya di atas 80 berarti dia punya penyakit jantung. Kalau di atasnya yang dari 120 kemungkinan dia kena penyakit apa namanya? Stroke. Tadi Bu Guru periksa, Bu Guru bawahnya 90. Masih normal katanya. Kalau udah di atas 90 baru abnormal. Kalau atasnya sistole tidak boleh di atas 150. Jadi kalau ibu mau donor darah boleh 150/100 boleh. Tapi kalau di atas itu nggak boleh. Suruh pulang dulu minum obat. Ceritain dulu nih, nomor halaman 64 mengukur tekanan darah dengan sphygmomanometer bagaimana sih caranya? A. Jadi disumbat. Terus itu Ada mansetnya kan, manset. Di mana dipasang? Dipompa dulu gak? Dipompa. Jadinya itu jadi membesar aliran darahnya. Terus mansetnya dikembangkan. Jadi membuka satu untuk membuang udara. Habis itu saat darahnya lewat itu keluar detak jantung akan kembali terdengar dengan stetoskop. Tekanan tersebut itu adalah tekanan sistolik. Setelah aliran darah pulih, detak jantung tidak akan terdengar lagi. Itu adalah tekanan diastolik. Jadi ada sistole, ada diastole. Sistole itu artinya si entong. Entong itu anak laki-laki. Kalibrasi itu apa? Kenapa sphygmomanometer, timbangan harus dikalibrasi? Halaman 64 bawah kotak hitam. Kalibrasi adalah proses untuk mengetahui sebenarnya dari suatu alat ukur dengan menggunakan alat ukur dan menggunakan hasil ukur dari alat ukur lain sebagai pemandu. Ya, kalau sudah tidak sama maka diperbaiki gitu supaya apa? Supaya tidak merugikan.
Dibilang, kamu tekanannya darahnya rendah, padahal alatnya rusak. Dia sebenarnya tekanan darahnya tinggi. Ini masih 150/100, masih aman. Tahu-tahu udah 220/150. Wow. Begitu di-scan, ternyata ada penyumbatan di otak, ada darah yang udah copot darahnya. Bocor. Wah, ini mah alamat bentar lagi, Bang. Oke, sekarang kakak perempuan yang berjasa besar. Apa sih yang dilakukan sama kakak perempuan ini dibilang berjasa Lebah. besar? Lebah. Oh, dia pemanen madu liar. Hebat ya, dia tahu di mana aja ada madu liar, di mana aja ada lebah. Terus bisa ngambil tanpa lebahnya ngambek. Aku nggak bisa tuh. Oh iya, apa sih kalau misalkan sampai lebah-lebah tidak ada lagi di hutan, itu kehidupan manusia dan hewan akan terancam. Apa yang menyebabkan terancam nih? Ada gambar buah-buahan dan sayuran halaman 70. Tanpa lebah semua ini akan sangat sulit didapat. Iyalah, nggak ada buah-buahan kalau nggak ada lebah kan bunganya nggak jadi. Benang Sari nggak pacaran sama kepala putih, tidak terjadi penyerbukan. Coba Ali, Ibu belum tahu nih bagaimana penyerbukan oleh lebah terjadi. Ngantuk nih. Jadi itu lebah itu kayak ada cepung-cepung di kakinya. Habis itu serbuk sarinya masuk ke situ. Lalu pas dia Karena kena listrik statis ya, nempel. nanti serbuk sarinya ada yang jatuh di kepala putih. Lengket, kepala putih itu sebenarnya bolong kayak pipa, masuk deh ke bakal biji, bakal buah. Nah, bunganya biasanya bagaimana? Warnanya indah, ya kan? Ada aroma nektar yang memikat. Tetapi jangan lupa katanya sih, mata lebah dan mata kupu-kupu itu bisa melihat ultraviolet, sehingga dia bisa melihat nektar yang kalau kita nggak bisa lihat. Nektar itu kan jernih. Dari jauh dia udah bisa ngelihat itu nektar berdekat ultraviolet. Masih ingat bagaimana ultraviolet bisa melihat uang, uang asli? Kayak gitu, dia matanya ada kayak alat ultraviolet buat ngelihat uang asli yang tersembunyi kelihatan. Wow, banyak sekali keanehan di muka bumi yang kita belum ungkap ya. Setelah lebah mengisap nektar dengan tubuh yang bertabur serbuk sari, sebagian serbuk sari akan jatuh ke putik bunga lain yang didatanginya. Maka tidak hanya menyebabkan penyerbukan tetangga, bisa menyebabkan penyerbukan bastar. Ya. Oke deh, ini orang Arab apa Brabas lagi? Marah pakai bajunya begitu dia. Oke, nama dari sebuah komet. Pasti ini tentang si Halley. Halley itu sebenarnya nama apaan sih? Kok dia disebutnya si planet apa? Komet Halley. Ada nih fotonya di halaman 76 pakai rambut palsu. Edmund Halley adalah nama astronom yang mengamati kemunculan Edmund Halley namanya. Dia mempelajari buku-buku dari ilmuwan-ilmuwan astronom. Dia menemukan ada benda langit yang mirip dengan komet yang dia lihat. Lalu dia bilang ini pernah melintas tahun 1531, tahun 1607, tahun 1682. Terus kata dia nanti pasti dia akan melintas lagi tahun 1758. Tetapi sayangnya Edmund Halley sudah meninggal pada tahun 1742. Tetapi ramalannya ternyata tepat. Ternyata komet Halley itu tidak selamanya, jadi rata-ratanya aja 74 tahun sekali, tapi kadang-kadang dia pernah 74,42 tahun. Pernah 79,25 tahun. Debu di lintasan komet Halley menghasilkan hujan meteor di sekitar rasi bintang Aquarius dan Orion. Kamu bintang apa? Aku Aquarius. Tapi orang Islam tidak boleh percaya sama bintang karena ada ramalan bintang itu.
Tuh, 40 hari sholatnya nggak diterima katanya kalau percaya ramalan bintang. Karena takdir itu, qada dan qadar sudah ditentukan oleh Allah, kita harus yakin. Kata-kata penting. Angin yang berubah arah setiap setengah tahun karena perbedaan tekanan udara antara benua dan samudera disebut siklus penyimpanan dan perpindahan unsur karbon yang terjadi di antara udara, makhluk hidup tanah dan air disebut daur karbon. Gas-gas atmosfer yang menghalangi pelepasan energi panas sama kaca. Penyakit fever itu alergi, ternyata bukan demam. Namanya fever, tapi fever itu senam karena dia alergi, dia demam dan dia bersin-bersin, haci. Oh. Fever itu bahasa Inggris artinya demam, tapi depannya hi fever. Gitu. Jadi sebut hari itu say hello kepada Ali. Ali, hai. Begitu habis dibilang hai, Alinya langsung fever. Ali, peristiwa ketika beberapa meteor terbakar di atmosfer tampak bercahaya di langit malam disebut hujan meteor. Benda langit yang terdiri dari batuan bercampur es beredar di tata surya dengan orbit elips, parabola, dan hiperbola disebut jalur pergerakan itu adalah jalur keliling satu benda langit. Orbit. Iya, ilmu yang mempelajari polen itu yang mempelajari serbuksari dan spora. Iya. Kamu pernah dengar kan ada obat bipolen? Itu jatuh serbuksari ke putih. Peredaran darah besar dari jantung ke seluruh tubuh. Peredaran kecil itu dari jantung ke paru-paru. Perkembangbiakan generatif itu berarti yang serbuksari ketemu dengan itu putih. Iya. Sabuk asteroid adalah sabuk asteroid itu jadi kayak yang ada banyak asteroid. Iya, banyak planet-planet di kecil antara Mars sama Jupiter. Sensor adalah alat pendeteksi perubahan fisik dan kimia. Sfigmomanometer adalah alat untuk mengukur tekanan darah. Tekanan darah adalah gaya yang mengalami dinding pembuluh darah saat pembuluh itu dialiri darah. Tekanan diastolik adalah tekanan darah saat jantung mengembang sebelum kembali memompa darah. Sistolik itu tekanan darah saat jantung memompa darah. Lokasi pengukuran tekanan darah ada yang di tangan, di lengan, di betis, di kaki, di paha. Tapi ada juga yang langsung di dada. Jadi mindsetnya taruh di dada, dekat jantung. Semakin dekat, makin akurat. Oke. Cadangan karbon halaman 83 nomor 1. Cadangan karbon dalam jumlah besar dan berwujud cair yang terdapat di muka bumi ditemukan di bahan bakar berwujud cair sayang di muka bumi, air, tanah ya kan di muka bumi kan. Kalau bahan bakar fosil di mana? Tapi katanya itu bahan bakar fosil. Iya, bahan bakar fosil. Tapi kenapa berwujud cair? Kalau berwujud padat, oh iya berwujud cair kan minyak bumi. Oke, jawabannya bebek. Habis itu nomor 2 C, nomor 3 C, 4 A, 5 A, 6 D, 7 C, 8 D, 9 A, 10 B, 11 B, 12 B, 13 B, 14 B, 15 B, 16 B, 17 Baca dulu. C, 18 C, 19 B, 20 B. Oke, yang terakhir aja kamu baca. Saat berlatih mengukur tekanan darah, kemudian mencatat
saat manset dipompa hingga 160 mmHg, aliran Millimeter Hg. Ulangi. Millimeter Hg. Millimeter Hg. Millimeter Hg. Aliran darah tidak lagi terdengar. Terus Saat manset difungsikan dan bunyi aliran darah kembali terdengar untuk pertama kali, terukur tekanan sebesar 110 mmHg. Saat bunyi aliran darah tidak dengar lagi, terukur tekanan sebesar 70 mmHg. Jadi itu adalah yang nomor 2 sama nomor 3, 110 dan 70. Oke. Habis. Menggambar garis lengkung dengan garis lurus. Kok bisa ya? Hebat banget. Kamu udah coba belum ini? Bikin kurva parabola. Kan tadi kita disuruh bikin elip. Udah. Berhasil. Ibu juga mau coba. Ntar Ibu coba ya. Atau kamu ingat nggak setiap kita lagi latihan kuak, kan waktu itu kan waktu Abang Salman lagi di level 3, Bu Erma kan megang yang level 1. Apa Umedi ngikutin juga ujian yang untuk level 3. Dia pilihnya Bu Erma ikut yang level 2. Tahu-tahu kata Papa Umedi tahu begitu, katanya mau ngikut yang level 1 aja. Ternyata itu level 3 susah banget. Jadi anak-anak yang ikut lomba itu karena otaknya masih encer. Orang tua kan udah kebanyakan pikiran, maka analisanya itu lebih cespleng alias lebih pandai problem solvingnya daripada orang tua. Jadi kan kalau kamu kan kemarin ikut lomba tuh tingkat kabupaten, kamu bisa, Bu Erma belum tentu bisa. Gitu, ternyata susah. Bu Erma pernah betul semua itu waktu kamu lagi level 2, Bu Erma ikut level 1. Itu nyanyi lagu apaan? Pom 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 pom. Emang belum ngantuk nih si Pom Pom. Nanti maghrib ketemu lagi nggak? Boleh? Kenapa? Mau. 008. Kalau ini kan ini kan James Bond 007. Salah. Yang Kalau yang 008 ini. ada yang belum gitu. Yang ini. Oh, itu di dalamnya. 00. Oh, kamu dijadiin 1 ya? Mama jadiin 1. Biar gampang, biar nggak cepat rusak. Oke, ini Ibu 008 itu namanya James Ali. Itu Dedek Cantika ya? Iya. Nah, salam Udah kirim ya buka buat baju Dedek. tapi masih main-main terus. Iya, nggak apa-apa. Kamu temenin kan Dedek Cantika nanti bisa ikut level 1 nggak ya dia? Kelas berapa sih? TKB. TKB ikutin level 1 langsung menang. Ali, jadi kan KSM itu tadinya buat siswa madrasah, tetapi ketika Olimpiade boleh diikuti oleh madrasah, maka KSM juga boleh diikutin oleh orang SD. Jadi nanti kamu tuh kemungkinan itu saingannya adalah dari SD. Berat. Tidak akan berat kalau kita belajar sambil sersan. Serius tapi santuy. Oke, ngomong melulu capek deh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bye-bye. Gelang. Ting tong. Ende.